Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم Wa'adan mengenai wa'adan mengenai lil imami al-Ghazali kepada Imam Ghazali pihak di Hadratun Nidam Al-Mulk ittifaqat pengakuan ittifaqatun pengakuan hasanatun yang baik min munazaratil fuhuli dari munazaratil fuhuli diskusi al-fuhul orang-orang yang dipandai gitu. Fadhaharo kemudian menjadi terkenal ismuhu namanya Watara dan populer gitu, saituhu kecerdasan. Faros sama kemudian menentukan alaihi kepada Imam Ghazali Nizamul Mulk bil masiri untuk berangkat ila Baghdad ke Baghdad lil qiyami untuk berdiri bitadrisil madrasati bitadrisi dengan mengajar al-madrasati sekolah an-nizamiyah. Fasaro kemudian berangkat Imam Ghazali wa ajaba fasaro dan berangkat Imam Ghazali wa ajaba dan membuat takjub itu apa? Kagum. Ya, membuat kagum atau membuat takjub al-kulla semua wajibah dan membuat takjub al-kulla semua tadrisuhu pengajarannya wa munazaratuhu dan pemikirannya. Fasara maka menjadi Imam Ghazali imamu ahlil Iraqi, imam penduduk Irak, ba'da setelah anhaza setelah berhasil imam berhasil gitu, mencapai gitu. Anhaza berhasil atau mencapai imamata Khurasan, memimpin menjadi imam di Khurasan. Imamata Khurasan menjadi imam di Khurasan.
wartafa'a, dan menjadi tinggi, darajatuhu, derajatnya, fi Baghdad, di Baghdad, alal umara'i, atas para amir, wal wuzara'i, dan para menteri, wal akabir, dan orang-orang besar. Akabir, orang-orang besar. Wa ahli dari al-khilafati, dan pegawai-pegawai kekhilafahan. Summa inqalaba, summa kemudian inqalaba, berbalik. Inqalaba, berbalik. Al-amru, urusannya, min dari jihatin, arah, ukhra, yang lain. Fataroka, kemudian meninggalkan Imam Ghazali Baghdad. Wa kharaja, dan keluar Imam Ghazali amma kana fihi, dari keadaan, minal jahi, al-jahdi, min itu dari, al-jah itu kemuliaan. Minal apa beda? Jahi. Minal jahi. Oh itu tamar udah deh. Ya, kemuliaan. Mushtaghilan, karena sibuk, bi asbabit taqwa, dengan sebab-sebab ketakwaan. Kayak gini. Jadi sebelumnya diceritakan ya dalam kitab ini tentang riwayat Imam Ghazali itu, ya ini flashback. Imam Ghazali itu berguru kepada Imam al-Haramain setelah sebelumnya berguru kepada guru-gurunya di tempat tinggalnya ya di apa? Naisabur. Bukan di Tus ya, Tus. Oh iya. Nah, belajar di Tus, kemudian di Jurjan, kemudian belajar di Naisabur kepada Imam Haramain. Di Naisabur itu kemudian Imam Ghazali dipercaya juga untuk mengajar di madrasah Nizamiyah yang ada di Naisabur yang dipimpin oleh gurunya.
sampai gurunya meninggal gitu. Kemudian berangkat Imam Ghazali ke Baghdad, karena kecerdasannya, karena kemahirannya, karena kehebatannya di dalam penguasaan ilmu, akhirnya itu kan membuat semua orang tuh kagum. Bukan cuma Nizamul Mulk, wazir atau perdana menteri yang ada pada saat itu, tapi ulama-ulama di zaman itu tuh semuanya kagum kepada kemampuan Imam Al-Ghazali dalam keilmuannya. Nah, karena kehebatannya ini dalam ilmu, Imam Ghazali ditunjuk oleh Nizamul Mulk, Farassama alaihi Nizamul Mulk. Rassama itu artinya sebenarnya menulis. Rassama itu artinya menulis, tapi di sini artinya adalah menunjuk dengan tulisan gitu, memutuskan, mengeluarkan SK itu Rassama. Yang mana di SK-nya itu menunjuk Imam Ghazali untuk berangkat, menyuruh Imam Ghazali untuk berangkat ke Baghdad. Mau apa berangkat ke Baghdad? Untuk mengajar lil qiyam bitadrisil madrasati an-nizamiyah, untuk mengajar di madrasah nizamiyah yang ada di Baghdad. Yang mana Baghdad pada saat itu merupakan pusat peradaban Islam. Pusat peradaban Islam artinya ilmu pengetahuan, kayak kalau sekarang mungkin Oxford, terus Harvard. Jadi tempat belajar yang sangat elit, tempat berkumpulnya orang-orang pintar itu di Baghdad pada saat itu. Bahkan bukan cuma orang-orang Islam, orang-orang di luar Islam pun mereka pada berangkat ke situ, ke Baghdad, untuk mencari ilmu. Karena yang berkembang bukan cuma ilmu agama, tapi segala macam ilmu yang berkembang pada saat itu. Orang-orang pintarnya itu semua berkumpul di Baghdad. Sebenarnya juga selain di Baghdad, kota kedua ya, yang juga merupakan mercusuar di dalam ilmu, itu juga Mesir. Selain Mesir juga ada di Andalus, Spanyol. Itu pusat-pusat keilmuan. Cuma kebetulan Baghdad ini diserbu ya, termasuk kota yang kena serbuan tentara Tartar. Tartar itu kan dia menjelajah, menundukkan semua kerajaan yang terlewat oleh pasukannya, dari mulai di timur ya, tempat di padang savana itu, timur dekat Cina, sampai ke daerah Baghdad, jauh sekali, cuma dihancur lumpuhkan. Tapi ketika dia mau masuk Mesir tidak berhasil, makanya Mesir Al-Azhar masih bertahan sampai saat ini. Nah, tapi yang ketika berangkat ke Baghdad, ini di Baghdad pun mendapatkan pengakuan yang luar biasa dari orang-orang besar di Baghdad. Sampai di sini dibilangkan wa a'jaba al-kullah, membuat semuanya itu kagum gitu. Kagum. Imam Al-Ghazali itu membuat semua orang kagum. Mengagumi apanya? Mengagumi pengajarannya, mengagumi pemikiran-pemikirannya. Dan beliau juga termasuk orang yang sangat produktif gitu di dalam menulis. Bahkan juga disebutkan di sini fasara imamu ahlil Iraq ba'da an haza imamatal Khurasan. Imam Ghazali itu menjadi imam di Irak setelah sebelumnya berhasil menjadi imam di Khurasan. Di Khurasan jadi imam, jadi rujukan dalam ilmu. Pindah ke Baghdad pun jadi imam pula.
Wartafa'at darajatuhu fi Baghdad 'alal umara. Derajatnya menjadi tinggi ya di hadapan para amir-amir. Jadi dulu itu ada khalifah, ada amir. Bedanya apa khalifah sama amir? Jadi khilafah itu kan wilayahnya sangat luas. Nah di wilayah yang luas itu ada amir-amir itu. Pemimpin gubernur ya. Gubernur sebenarnya kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan kecil yang tetapi mereka masih mengakui kekhalifahan. Yang otonom tapi mengakui kekhalifahan. Tidak memproklamirkan diri sebagai khalifah. Bahkan sebenarnya ketika Baghdad dihancur leburkan, itu khalifah terakhirnya itu kabur ke Mesir. Mesir itu amir yang mimpin. Jadi masih ada khalifahnya, tapi bukan ya sebagai simbol aja. Tidak punya kekuasaan. Nah, jadi Imam Ghazali itu menjadi tinggi derajatnya dalam pandangan para amir. Al-wuzara, wuzara itu jamak dari kata wazir. Al-umara jamak dari kata amir. Wazir itu artinya perdana menteri. Wal akabir dan orang-orang besar. Orang besar di sini kan banyak apa namanya? Banyak jenisnya. Para ulama di antaranya tentunya. Para pejabat-pejabat. Wa ahli daril khilafah dan orang-orang yang ada di rumah kekhilafahan. Maksudnya adalah orang-orang yang kerja di kekhilafahan. Pegawai-pegawai, pejabat-pejabat kekhilafahan. Nah, tetapi ketika mencapai puncak kesuksesan lah dibilang puncak kesuksesan itu summa inqalaba al-amru, mengalami perubahan yang 180 derajat. Imam Ghazali merasa resah dengan keadaannya, bahwa segala sesuatu sudah diraih, ilmu sudah begitu tinggi, sudah menjadi rujukan oleh semua orang di dalam ilmu, tapi beliau merasa kosong di dalam dirinya. Inqalaba al-amru, kosong karena Imam Ghazali melihat semua yang dia peroleh itu tidak bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan yang hakiki gitu. Akhirnya karena rasa gelisah dengan keadaannya itu, kharaja amma kana fihi minal jahi mustaqilan bi asbabil taqwa. Imam Ghazali akhirnya meninggalkan semua itu, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan kemasyhurannya, itu ditinggalin semua, sampai hartanya itu semua disedekahin gitu. Tinggalin pokoknya itu. Kemudian ya mengundurkan diri lah dari jabatannya sebagai pengajar, kan mungkin grand sheikhnya gitu kalau sekarang. Wa fi sanah tis'ah wa sab'in wa arba'imi'ah hijriyah, pada tahun 489 hijriyah, Qadima datang Imam Ghazali di Masqah ke Damaskus. Wa qoma dan tinggal biha di Damaskus muddatan qasiratan, muddatan tuh pada masa, qasiratan yang pendek. Jadi setelah mengalami kegelisahan itu, beliau memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Dan ini sebenarnya nggak gampang.
kayak bahasa orang sekarang mah hijrah menurutnya. Artis-artis itu kan ya udah di puncak kesuksesannya. Kalau kita melihat dari zahirnya kayaknya bahagia banget gitu ya, segala dicapai gitu, uang banyak gitu, jadi orang terkenal. Tapi sebenarnya itu tidak akan menjadi sebab kebahagiaan, datang kebahagiaan gitu. Pasti rasa gelisah, pasti rasa gelisah. Makanya mereka yang pasti di hati kecilnya gitu, semua itu ingin hijrah. Tapi untuk memutuskan benar-benar hijrah itu bukan perkara yang mudah. Meninggalkan segala yang dipunya untuk hijrah enggak gampang. Salam. Lihat, Mat. Alhamdulillah hati. Lanjut ya. Nah, kalau Imam Ghazali berhasil menekan berhasil meninggalkan semua itu. Akhirnya setelah membereskan semua masalah, maksudnya semua yang ada urusannya dengan jabatannya dan sebagainya, mengundurkan diri, kemudian hartanya itu dibagikan. Kemudian Qadimah Dimashq, pergilah beliau ke Damaskus. Kemudian tinggal di Damaskus itu pada masa yang tidak lama. Diceritakan dalam buku-buku yang lain tentang Imam Ghazali, tentang perjalanan beliau itu. Beliau di Damaskus itu apa yang dilakukan? Beliau tinggal di sebuah masjid, namanya Masjid Al-Umawi. Tinggal di masjid itu, di salah satu menara yang ada di Masjid Al-Umawi di Damaskus. Dan di situ apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan adalah sholat, zikir, baca Quran. Jadi berkhalwat, tidak ketemu siapa-siapa, di situ aja ngurung diri. Dan itu dilakukan oleh beliau itu lama. Nah, di situ pertama sih muddatan qasiratan ya, enggak lama. Kemudian summa rahila min Dimashq ila Baitul Muqaddas. Kemudian rahila itu artinya melakukan perjalanan. Rahila min Dimashq, dari Damaskus, ila Baitul Muqaddasi, ke Baitul Muqaddas Palestina. Kemudian beliau berangkat dari Damaskus, Syria ya, ila Baitul Muqaddas, ke Masjid Baitul Maqdis Palestina. Jadi beliau melakukan uzlah atau khalwat itu di dua tempat. Pertama di Masjid Umawi itu, yang kedua di Baitul Maqdis. Itu kalau dihitung itu menghabiskan waktu 10 tahun beliau melakukan itu, berkhalwat itu, ibadah terus. Kemudian dan dengan melakukan itu semua sampailah ia kepada apa? Kepada hakikat kebenaran yang dicarinya gitu. Kalau dibilang dalam tasawuf itu usul itu artinya sampai kepada Allah. Jadi ruh kita itu ketemu dengan Allah. Usul itu begitu namanya. Dan itu Imam Ghazali menghabiskan waktu sampai 10 tahun untuk bisa usul dari asyam. Ya usul ya, bukan kasar. Kemudian wa akhadha fi tasnifi kitabihi al-Ihya. Wa akhadha, dan memulai Imam Ghazali fi tasnifi, di dalam mengarang kitabihi, kitabnya al-Ihya. Ya,
setelah dalam uzlahnya itu beliau mulai menulis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin yang kita baca saat ini adalah kitab yang beliau karang semasa beliau melakukan uzlah itu. Tadi akhadha dan memulai Imam Ghazali fi tasnifi di dalam mengarang kitabnya Al-Ihya Ihya. Wa akhadha fi mujahadatin nafs dan memulai fi mujahadatin nafs di dalam mujahadatun nafs, memerangi gitu, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu. Wa taghyiril akhlaq dan merubah akhlak. Wa taghyiru, taghyir itu kan merubah. Al akhlaqi akhlak. Wa taghyiril akhlaq dan merubah akhlak. Wa tahsinis syama'il dan membaguskan perilaku. Wa tahdzibil ma'ash, tahdzib dan membersihkan, wa tahdzibi dan membersihkan al ma'ash, penghidupan. Ya, itu yang kita harus lakukan. Taghyirul akhlak, merubah akhlak dari buruk ke baik. Ya, tinggal dipikir aja, dievaluasi diri kita. Mana-mana yang buruk yang ada dalam diri kita itu dirubah menjadi baik. Itu namanya taghyirul akhlak. Tahsinus syama'il, memperbaiki, menjadikan baik perilaku. Cara bicara kita kepada orang, cara memanggil orang, cara bergaul, itu asyama'il. Cara tidur, cara makan, cara makan yang benar kan, yang sesuai dengan tuntunan gitu. Makan kan sambil duduk ya, nggak boleh sambil duduk. Misalnya tahsinus syama'il itu ya diantaranya ya, makan sambil duduk. Terus misalnya tidur diperbaiki. Ya, ada tidur yang Rasul kan ini apa? Syaron. Ya, nyerong kanan. Kayak orang yang meninggal kan menghadapnya ke sana. Nggak ngadep kiblat pun begini, pakai bertumpu kepada ya bahu atau lengan sebelah kanan, kemudian makan dan semuanya itu kan ada tuntunannya. Wa tahdzibul ma'ash dan membersihkan penghidupan. Ya, membersihkan penghidupan tuh menjauhi perkara-perkara syubhat gitu di dalam penghidupan kita. Nah, itu Imam Ghazali. Cukup dulu. Mau lanjut di room ya? Ya. Ikut aja nih. Dulunya. Ini dulu talar hafalan dulu. Yang lupa. Ya. Ada kitabnya. Ada nih. Jurumnya. Udah hafal. Ya, alif dulu. Jurumnya nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na.
fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nisis sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Babul i'rabi. Al i'rabu huwa takhiru awakhiri al kalimi likhtilafi awamilid likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafdhan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun ar-raf'u wan nasbun wan nasbu wal khafdu wal jazmu wala jazmu fiha walil asma'i min zalika. Isimnya belum sih? Belum itu, Bi. Belum. Belum, masih. Tadi masih yang coba orang al-i'rab. Babul i'rab. Al-i'rabu huwa takhiru awakhiri al-kalimi awakhiril kalimi